Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Ridwan Zulfi Aga selaku dosen mata kuliah audit. Perkenalkan, saya Faris Bani Saputra dari kelas AK4A. Di sini saya akan menjawab setidak-tidaknya 5 pertanyaan atau 5 soal dari total seluruh 8 soal yang diberikan dalam rangka untuk memenuhi nilai ujian tengah semester saya. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, saya ingin menjawab soal 1, yaitu pertanyaannya, apa itu auditing menurut Anda dan kenapa Anda berpendapat seperti itu? Jadi menurut saya, audit adalah pemberian opini atas asersi berdasarkan bukti yang berkualitas dan dilakukan oleh orang yang berkompeten. Mengapa saya berpendapat demikian? Karena inti daripada audit itu dalam hal ini adalah audit laporan keuangan adalah untuk menilai apakah laporan keuangan yang disajikan telah memenuhi standar atau tidak, atau disajikan secara wajar atau tidak. Tentunya untuk menyimpulkan atau memberikan opini tersebut, auditor mestinya mengumpulkan bukti yang cukup, bukti yang relevan, dan bukti yang berkualitas. Tanpa adanya bukti tersebut, opini audit bisa salah gitu kan, salah atau bahkan menyesatkan, karena audit tanpa bukti itu tidak bisa dilakukan. Selain itu juga audit harus dilakukan oleh orang yang berkompeten, karena jika audit tidak dilakukan oleh orang yang berkompeten, pastinya audit itu akan akan salah lah atau tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Oke, untuk yang kedua, saya ingin menjawab soal nomor 2. Pertanyaannya, sebutkan tahapan audit menurut Isa dan menurut Anda tahapan manakah yang paling penting. Jadi perlu kita ketahui dulu, tahapan audit menurut Isa itu ada 3. Yang pertama ada penilaian risiko atau risk assessment. Yang kedua ada tanggapan risiko atau risk response. Yang terakhir atau ketiga itu ada pelaporan atau reporting. Jadi yang pertama ini penilaian risiko. Auditor mesti memahami entitas dan lingkungan bisnis si klien, serta mengidentifikasi risiko salah saji dalam laporan keuangannya. Auditor juga akan mengevaluasi sistem pengendalian internal untuk menentukan seberapa besar risiko yang mungkin akan terjadi. Begitu. Yang kedua adalah tadi tanggapan risiko atau risk response. Jadi setelah si audit tahu nih risiko-risiko, si auditor tahu risiko-risiko audit yang akan terjadi, disinilah baru si auditor merancang dan melaksanakan prosedur audit yang sesuai untuk merespon risiko tersebut. Nah, misalnya dengan melakukan pengujian substantif ataupun pengujian pengendalian. Dan yang terakhir tadi ada reporting. Di tahap akhir ini auditor mengevaluasi seluruh bukti yang dikumpulkan dan menyusun laporan audit. Dalam laporan ini auditor menyatakan opininya apakah laporan keuangan itu udah disusun secara wajar atau belum. Nah, menurut saya dari ketiga tahapan audit menurut Isa itu tadi, yang paling penting adalah tahapan yang pertama, itu penilaian risiko atau risk assessment. Kenapa? Karena jika auditor salah dalam menilai risiko, maka prosedur audit yang dilakukan itu akan sia-sia dan tidak bisa efektif. Akibatnya apa? Akibatnya opini yang diberikan itu tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Dan yang ketiga, saya mau membahas soal nomor 5. Pertanyaannya, jika Anda mengaudit laporan keuangan perusahaan yang melakukan penambangan di Raja Ampat, bagaimana tingkat risiko audit atas proyek ini? Jadi ya kalau saya mengaudit laporan keuangan di perusahaan penambangan di Raja Ampat itu, menurut saya tingkat risiko auditnya ini sangat tinggi. Kenapa? Karena penambangan di Raja Ampat ini berisiko, sangat berisiko melanggar hukum, dan dampak terhadap lingkungannya itu sangat besar, sangat serius, ya kan?
seperti yang kita ketahui bersama itu juga, Raja Ampat kan merupakan wilayah konservasi alam yang dilindungi ya. Sehingga kalau ada aktivitas bisnis di sana gitu, pasti akan berpotensi untuk terjadi reaksi publik, tuntutan hukum atau sanksi dari pemerintah. Terus yang keempat, saya mau menjawab soal nomor 6. Pertanyaannya, jika terjadi kejanggalan material pada persediaan tetapi bukti terbatas karena pembatasan hukum, maka opini apa yang Anda berikan? Jadi jika saya mendapati kejanggalan material pada nilai persediaan gitu, tetapi bukti auditnya ini terbatas dan tidak dapat diperoleh, maka opininya itu adalah tidak menyatakan pendapat atau disclaimer of opinion. Kenapa ya? Karena jelas tadi terdapat kejanggalan yang material, terus ada bukti auditnya tidak dapat diperoleh, jadi kan ada pembatasan ruang audit di sini, makanya pendapatnya adalah tidak memberikan pendapat. Dan yang terakhir, saya mau menjawab soal nomor 8. Pertanyaannya adalah, sebagai auditor, sebutkan prinsip kode etik yang Anda ketahui dan kode etik apa yang paling sering dilanggar. Jadi kode etik seorang auditor itu pertama ada integritas, yaitu bersikap jujur dan tidak memihak. Yang kedua ada objektivitas, tidak terpengaruh kepentingan pribadi. Yang ketiga ada kompetensi profesional dan kehati-hatian, yaitu melakukan audit dengan standar yang ditetapkan. Yang keempat ada kerahasiaan, yaitu menjaga informasi dari klien. Dan yang kelima adalah perilaku profesional, yaitu menghindari tindakan yang mencoreng reputasi profesi. Oke, dari kelima prinsip tersebut, yang paling dilanggar menurut saya yang paling banyak dilanggar adalah prinsip objektivitas, ya kan? Terutama jika si auditor ini punya konflik kepentingan dengan kliennya. Contoh nyatanya tuh di Indonesia tuh pernah terjadi kasus skandal Jiwasraya. Dalam kasus ini auditor dari kantor akuntan publik ini dinilai gagal menjaga independensinya saat memberikan opini wajar terhadap laporan si PT Jiwasraya itu. Padahal harusnya secara yang benarnya itu secara substansi terdapat penyimpangan investasi dan penyajian laporan yang menyesatkan seperti itu. Terus setelah diperiksa oleh BPK, kemudian si BPK ini menyatakan bahwa laporan keuangan Jiwasraya itu tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. KP yang terlibat pun yang mengaudit si Jiwasraya ini akhirnya diberikan sanksi oleh Kementerian Keuangan dan OJK, yaitu dibekukan izin beroperasinya gitu. Ya, jadi kasus ini berdampak serius tidak hanya bagi perusahaan yang diaudit, tapi juga merusak kepercayaan publik kan terhadap profesi auditor secara umum begitu. Mungkin sekian dari saya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.